Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Bapak Camat Trimurjo beserta Ibu yang saya hormati, kepada Bapak Dan Ramil Kecamatan Trimurjo atau yang mewakili yang saya hormati, kepada Bapak Kapolsek Kecamatan Trimurjo atau yang mewakili yang saya hormati, kepada beliau Bapak Kadek Joko, anggota Dewan dari Lampung Tengah, beserta Ibu yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Kampung Bujo Asri beserta jajarannya yang saya hormati, kepada Bapak Haji Burhan selaku pengasuh Pondok Pesantren Burhan Al-Banna juga beserta Ibu yang saya hormati, para sesepuh, para aji sepuh, para pepundan juga yang saya takjimi, tidak lupa kepada grup wayang kulit dari Metro yang dipimpin oleh Ki Dalang Kunto Guritno ingkang kula banggaaken, kepada segenap panitia baik dari seksi yang tidak saya sebutkan satu persatu, khususnya kepada warga kampung Bujo Asri dari Dusun 1 sampai Dusun 4 yang kami muliakan. Yang pertama, mari kita selalu bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat hidayahnya kita semua pada malam hari ini masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga bisa berkumpul di Tarub ini dalam rangka kita sama-sama memperingati apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi. Yang pertama, hari ulang tahun Bujo Asri yang ke-72. Yang kedua, memperingati hari tahun Islam yaitu Muharram. Yang ketiga, menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Mudah-mudahan di dalam pertemuan ini kita selalu mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya juga tidak lupa sholawat serta salam tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumil kelak dengan doa Allahumma amin. Mohon izin para bapak, para ibu, terutama kepada Bapak Camat, Bapak anggota Dewan, saya berdiri di hadapan Bapak karena saya dipercaya oleh rekan-rekan panitia untuk menyampaikan apa yang akan saya sampaikan nanti. Namun apabila penyampaian saya nanti kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama, kami segenap panitia mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dan juga terima kasih kepada Bapak Lurah, kepada Ketua BPK dan anggotanya, Ketua LPMK yang mempercayai kami segenap panitia untuk melaksanakan
peringatan yang sama-sama kita rasakan pada hari ini. Itu tidak lepas dari dukungan semua pihak, terutama Bapak Pamong dan tokoh masyarakat. Tidak lupa juga kepada donatur dan juga warga yang memberi sumbangsih dan support sehingga bisa terlaksana dan terwujud apa yang menjadi niat kita bersama. Mudah-mudahan amal baik dari Bapak dan Ibu akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kami atas nama panitia mohon maaf apabila di dalam kami menerima, di dalam kami menyediakan tempat, atau mungkin ada sekedar ala kadar makanan yang kurang berkenan di hati para bapak. Sekali lagi kami mewakili kawan-kawan panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, terutama warga kampung Pucuk Asri, semua ini tidak lepas dari bea. Kalau pepatah orang Jawa mengatakan jerbasuki mowo beo. Beo ini perlu saya sampaikan biar semuanya jelas bahwa terselenggaranya acara ini didukung oleh dana yang semuanya berasal dari, perlu saya bacakan, sumber dana desa sebesar 17 juta. Iuran perangkat kampung dari kepala kampung sampai ke Linmas itu terkumpul 10 juta. Dari iuran warga kampung Pucuk Asri dari dusun 1 sampai dusun 4 terkumpul 13.420.000, dan dari PT HSB sebesar 5 juta, dari saldo LPMK tahun 1990 berjumlah 500.000, dari Ketua Gakpotan sebesar 500.000, dari pengajar pupuk yaitu 200.000. Jadi jumlah keseluruhan terkumpullah dana 46.620.000. Jadi para bapak, para ibu, terselenggaranya acara ini tidak luput kerjasama kita yang baik, dan mudah-mudahan acara ini bisa selesai dengan aman, tentram, dan tidak ada aral melintang suatu apapun. Untuk itu saya mohon juga kepada Kidalang serombongan, apabila di dalam panitia menerima, melayani, dan menyediakan tempat sekaligus menyediakan logistik yang kurang pas, kami atas nama panitia nyuwun pangapunten ingkang sak kata-katipun nggih Pak Bu nggih. Itu yang bisa saya sampaikan, tidak perlu panjang lebar. Intinya kula namung saged ngaturaken matur nuwun, ampun giri-giri bubar, mangke undian Durpres bakdo limbuan kalian bakdo goro-goro. Kenapa itu harus dilakukan habis limbuan dan goro-goro? Nek dibagi ning limbuan kabeh kok terus do bubar bali, sehingga tarup ini tidak kelihatan regeng. Sekali lagi sugeng mirsani pagelaran wayang kulit, sugeng lenggah ingkang segica. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya iri billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Trimurjo, yang saya hormati Bapak Dan Ramil dan Kapolsek Trimurjo, yang saya hormati Bapak Kadek Joko Supriyatin selaku anggota Dewan Lampung Tengah, yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Burhan Al-Bana, yang saya hormati para sesepuh bini sepuh Kampung Pucuk Asri, yang saya hormati para tokoh agama, para haji, para hajah, para imam masjid, imam musola, imam jamaah yasin, yang saya hormati rekan-rekan kepala kampung dan lurah yang sudah sempat hadir, dan yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan seluruh warga Kampung Pucuk Asri yang alhamdulillah sudah sempat hadir pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul di lapangan Kampung Pucuk Asri ini dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, dan sekaligus memperingati Hari Jadi Kampung Pucuk Asri yang ke-72. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kegiatan malam hari ini bisa terlaksana karena aspirasi dari masyarakat, sehingga dari keinginan masyarakat untuk mengadakan kegiatan acara ini kita bentuk kepanitiaan sampai pada malam hari ini bisa terlaksana. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap panitia yang sudah mengemas kegiatan ini hingga bisa terlaksana seperti sekarang ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kampung Pucuk Asri atas dukungan dan bantuannya, baik itu secara moral maupun spiritual. Adapun kegiatan pada malam hari ini kita punya tujuan kalau di dalam Hari Kemerdekaan tentunya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para jasa pahlawannya. Begitu juga kita dalam rangka menghargai, menghormati para pendahulu-pendahulu kita yang sudah membabat kampung, membuka Kampung Pucuk Asri ini. Sehingga kita laksanakan kegiatan ini dimulai dari tadi kirim doa terhadap para leluhur-leluhur kita, juga mohon keselamatan untuk kita semua. Yang sudah kita laksanakan tadi umat muslim kita laksanakan di masjid, untuk umat Hindu kita laksanakan di lapangan, dan untuk umat Nasrani sudah kita laksanakan di balai kampung. Setelah itu tadi sama-sama kita saksikan dilanjutkan dengan ruatan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terutama warga Kampung Pucuk Asri, kami dari pemerintahan Kampung Pucuk Asri menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena kami belum bisa memberikan yang terbaik untuk Kampung Pucuk Asri ini. Tapi kami akan selalu berusaha. Kami ada moto, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebenarnya di sana sudah tertulis.
tapi karena tidak terbaca. Kami tidak berharap untuk menjadi yang lebih baik dari yang lain. Kami hanya berharap semoga kami bisa selalu lebih baik dari hari yang kemarin. Pujo Asri pasti bisa. Terima kasih. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan mohon maaf apabila di dalam penyambutan dan pemberian tempat duduk mungkin kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, tapi pun Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Saya hormati kepala kampung Pujo Asri dan seluruh perangkat. Saya hormati Pak Dan Ramil dan Kapolsek Kecamatan Trimojo. Yang saya hormati Bapak Kadek Joko SIPMM, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari fraksi PDIP. Yang saya hormati Bapak Haji Burhan, pengasuh ataupun pengurus Pondok Pesantren Burhan Alabana. Yang saya hormati, sini ada kepala kampung Pujo Basuki beserta Ibu, kemudian ada Lurah Jimbarwaringin beserta Ibu, kepala kampung Notoharjo dan Purwoadi beserta Ibu yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh, yang bikin wonten Mbah Haji Wagiman ya. Kemudian ada Pak Bagio, yang keduanya adalah mantan kepala kampung Pujo Asri yang kula hormati, para mangku, Bapak Ibu sekalian, apunten kula wiji-wiji nggih, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang hadir pada malam hari ini yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena malam hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat sehingga kita sama-sama dapat hadir di lapangan Merdeka Kampung Pujo Asri ini dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, kemudian menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dan hari ulang tahun Kampung Pujo Asri yang kita cintai ini yang ke-72. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan sambutan, izin tadi sebelum saya kesini ini saya menyampaikan kepada Bapak Bupati Musa Ahmad, izin Pak Bupati, hari ini ada kegiatan di Pujo Asri. Pada waktu itu sebenarnya Pak Bupati ingin hadir di tengah-tengah kita semuanya, tapi
karena beliau saat ini di luar kota, beliau mewakilkan kepada saya, tolong sampaikan salam Pak Bupati Musa Ahmad kepada seluruh warga Kampung Pujo Asri. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat masyarakat Kampung Pujo Asri akan diberikan kelancaran, kemudian kebahagiaan bagi seluruh warga yang ada di Kampung Pujo Asri. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pada kesempatan ini saya juga atas nama pemerintahan kecamatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan ini, karena dengan kegiatan ini tentunya saya selaku camat yang mendapat amanah dari Bapak Bupati bisa langsung ketemu dengan masyarakat yang ada, bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan ketemunya kita ini akan menambah rezeki kita semua, rezeki, kemudian umur kita akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain juga atas nama kecamatan tentunya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Kampung Pujo Asri ini. Tentunya tanpa satu kebersamaan, tanpa gotong royong, maka sangat kecil sekali hal seperti ini, semegah ini bisa terjadi di Kampung Pujo Asri. Kasih aplaus untuk masyarakat Kampung Pujo Asri. Terkhusus untuk panitia, juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pastinya panitia ini selain materi yang disumbangkan untuk kegiatan ini, tentunya juga ada pemikiran, bahkan sampai mungkin waktunya dipusatkan untuk suksesnya kegiatan ini. Sama terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh partai yang ada. Semoga apa yang diberikan untuk Kampung Pujo Asri ini mendapatkan imbalan amal ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini saya sudah 2 kali ke sini. Alhamdulillah saya melihat lagi ada gunungan sayur-sayuran. Ini suatu hal yang sangat membanggakan bagi saya. Ternyata bukan hanya di Jawa gitu kan. Tahun kemarin juga sampaikan, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan juga yang memberikan ini, karena ini nanti akan dibagikan kepada masyarakat, ya, yang beramal, yang memberikan ini, ya, selain mendapatkan amal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, nantinya di saat menanam kembali akan diberikan hadiah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tanamannya, hasilnya akan melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian saya hormati, malam hari ini mungkin karena saya belum ada informasi, mungkin malam wayangan yang terakhir di Kecamatan Trimojo. Jadi dari 14 kampung kelurahan yang ada, kampung kelurahan ini yang ke-7 kalinya Bapak sekalian. Artinya apa? Alhamdulillah sekali. Ternyata masyarakat Trimojo ini masih menguri-uri budaya kita yang ada. Kasih itu ya, Pak. Iya betul. Masih menguri-uri budaya yang ada. Ya. Saya setiap kali mau tidur, ya, walaupun saya tidak bisa bahasanya, tidak bisa halus dalam bahasanya, setiap kali saya mau tidur pasti saya nyetel wayang. Iya, pasti saya nyetel wayang. Ya. Jadi wayang ini, ya, wayang ini benar kata para sepuh kita dulu. Itu selain tontonan, juga di situ juga mengandung tuntunan untuk kita semuanya. Makanya, ayo kita bersama-sama kita jaga, kita lestarikan budaya kita ini, budaya yang agung ini. Ya. Karena kita tahu bahwa budaya wayang itu adalah peninggalan dari Sunan Kalijogo.
Mari kita jaga bersama-sama untuk kelestarian ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebenarnya banyak yang akan saya sampaikan, cuma kan bukan waktu. Sebentar kita ingin juga melihat wayang, ya, melihat wayang. Tentunya saya berharap kegiatan ini, ayo kita bareng-bareng, sekali lagi, ayo kita bareng-bareng lestarikan. Ya, karena siapa lagi kalau bukan kita. Dan pada momen hari ini, malam hari ini adalah malam peringatan Tahun Baru Islam. Kemudian yang menjadi kuncinya mungkin adalah ulang tahun Kampung Pujo Asri. Tadi disampaikan oleh Pak Lurah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akan para pahlawannya. Benar, tadi disampaikan bahwa seperti itu. Kita sekarang ini tinggal enak. Kita sekarang ini tinggal nikmati, hanya tinggal menikmati saja. Kita tidak bisa membayangkan dulu bagaimana para sesepuh kita nebang hutan, turun embuh nandi, ya turun embuh nandi, apalagi. Nah, sekarang sudah jadi seperti ini. Wes orang mikir biar nenek macan, orang mikir biar nenek gajah. Nah, ini yang harus kita ulang kembali, ini yang harus kita pikirkan kembali. Makanya, ayo kita hargai para sesepuh kita yang ada. Nah, dengan seperti ini, Pak, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kampung Pujo Asri. Ini salah satu membuktikan bahwa kita juga menghargai para sesepuh kita dengan mengadakan ulang tahun kampung yang kita adakan malam hari ini dengan menggelarkan pagelaran wayang. Nah, ini. Kemudian bukan hanya di situ saja. Ayo kita bersama-sama membangun Kampung Pujo Asri ini dengan bersama-sama. Kita membangun Kecamatan Tirmujo ini dengan bersama-sama. Karena saya yakin dengan kebersamaan itu Kampung Pujo Asri ini akan lebih baik nanti ke depannya. Begitu juga dengan Kecamatan Tirmujo, nanti juga akan lebih baik ke depannya. Apabila kita melakukan ini dengan bersama-sama. Kaitan dengan pemerintahan, mungkin sedikit akan saya sampaikan agar masyarakat juga paham. Kebetulan sini juga ada yang terhormat Bapak anggota Dewan kita, sedikit tentang keadaan pemerintahan. Kenapa pembangunan yang ada saat ini tidak berjalan, maksudnya apa, untuk infrastruktur tidak berjalan dengan yang kita harapkan. Yang pertama adalah pada saat Bapak Bupati Musa Ahmad menjabat tahun 2021, saat itu kita bersama-sama merasakan bagaimana virus COVID itu melanda kita. Hampir setiap hari musola dan masjid itu memberikan pengumuman Assalamualaikum, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan hanya Lampung Tengah saja, tapi Indonesia pada waktu itu adalah dilanda COVID yang ada. Jadi apa artinya Bapak Ibu sekalian? Inilah tugas pemerintah untuk melindungi masyarakatnya. Dengan apa? Dengan anggaran yang ada, ini dialihkan untuk bisa menyehatkan masyarakat. Salah satunya yang kita laksanakan pada waktu itu adalah dengan vaksin. Di tahun 2022 sama, bahkan kampung pun pada waktu itu anggaran dana desa itu dianggarkan 40%. Kalau Kampung Pujo Asri waktu itu hanya mendapatkan 800 juta, berarti diambil 40%, itu sudah 350-an itu yang diberikan kepada masyarakat. Ditambah lagi dengan hal lain. Jadi pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, jadi akan juga paham bahwa kenapa kampung juga tidak bisa membangun pada waktu itu, karena anggarannya dialihkan untuk
kegiatan atau menyehatkan masyarakat untuk pencegahan COVID. Di tahun 2023, di awal tahun 2023, kemudian di akhir pada tahun 2022, saya pada waktu dipanggil oleh Pak Bupati Musa Ahmad, ya, dengan seluruh kepala kampung yang ada di Kecamatan Trimujo, silahkan Pak Lurah, Pak Kepala Kampung, buatkan 3 prioritas untuk infrastruktur jalan yang ada di Kecamatan Trimujo. Sudah kami buatkan. Salah satunya adalah dari PC melanjutkan sampai ke PA, kemudian Karangbolong ke Untoro, dan Adipuro sampai ke Sebarwaring itu sampai ke Liman Benawi. Pada waktu sudah Pak anggota Dewan sudah mengesahkan, di APBD sudah disahkan, Bapak Ibu sekalian, sudah disahkan oleh APBD. Pak anggota Dewan, Pak Joko ini sudah ikut tanda tangan mengesahkan itu. Tapi kembali lagi bahwa kita juga ada pimpinan yang lebih tinggi, adalah pimpinan yaitu pusat. Pada waktu itu keluarlah peraturan Menteri Keuangan, Bapak Ibu sekalian, bahwa tahun 2023 tidak boleh untuk pembangunan infrastruktur, karena itu akan dialihkan yaitu untuk pembangunan pendidikan dan kesehatan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kenapa infrastruktur yang ada di kecamatan kita, bahkan di Lampu Tengah, itu tidak bisa berjalan dengan baik, karena aturan yang harus kita laksanakan. Kalau kita melanggar aturan, maka anggaran yang dari pusat itu tidak akan diberikan lagi kepada Lampu Tengah. Karena apa Bapak Ibu sekalian, bukan hanya Lampu Tengah, tapi mungkin seluruh Indonesia, masih ada ketergantungan pada pemerintah pusat. Jadi kita harus ikut patuh kepada aturan pemerintah pusat. Tuh. Kemudian di tahun 2023 itu, pada waktu itu Bapak Bupati Musa Ahmad, pada waktu itu pemerintah pusat mengalokasikan untuk silahkan menerima pegawai P3K. Mungkin di tempat kita ada yang anaknya, mungkin saudaranya, mungkin keponakannya yang kemarin lulus menjadi pegawai kontrak pemerintah, yaitu P3K kesehatan dan guru. Maksud Bapak Bupati Musa Ahmad waktu itu adalah terimalah sebanyak-banyaknya. Karena apa? Untuk mengurangi pengangguran yang ada di kampung, yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Setelah mengalokasikan sekian ribu, mungkin ada 3.000 lebih pada waktu itu Kabupaten Lampung Tengah. Setelah diterima, setelah masyarakat mendaftar dan terima sekitar 3.000 lebih, yang menjadi permasalahannya adalah penggajiannya itu dibebankan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Ya Pak Dewan ya? Iya, ini ada Pak Dewan. Jadi gajinya tidak ditambah anggaran dari pusat, tapi untuk yang ada, makanya Pak anggota Dewan, Pak Joko ini juga pusing, harus refocusing anggaran yang ada. Nah itu Bapak sekalian, ini yang menjadi tanggungan. Pinginnya sih Pak Bupati, Pak anggota Dewan, karena beliau juga punya wilayah, pinginnya ada anggaran bisa membangun wilayah yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Tapi karena keadaannya seperti itu, makanya kita semuanya harus paham. Ditambah lagi, untuk tahun 2024 anggaran yang ada juga sudah dialokasikan, salah satunya untuk pemilihan umum presiden dan pileg, itu kemarin anggarkan ke sana. Dan ini di tahun ini juga masih ada, nanti ada pemilihan gubernur dan bupati. Jadi anggaran yang ada juga diarahkan untuk ke sana. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa
malam hari ini Pak Bupati masih ada di Jakarta, salah satunya untuk melobi kepada pemerintah pusat agar anggaran-anggaran yang ada di pusat ini bisa diturunkan untuk Kabupaten Lampung Tengah. Beliau melobi beberapa menteri agar kita Lampung Tengah mendapat kucuran dana lebih banyak lagi dibandingkan mungkin dengan kabupaten lain. Ini usaha beliau. Mudah-mudahan beliau selalu berikan kesehatan ya, kesehatan agar selalu bisa memimpin Lampung Tengah ini dengan lebih baik lagi untuk kedepannya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini sedikit saya sampaikan agar kita semuanya nanti paham ya, paham tentang bagaimana keadaan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Lagi saya terima kasih Bapak sekalian. Saya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79 dan Dirgahayu Kampung Puja Asri yang ke-72. Mudah-mudahan di umur yang sudah 72 ini kita akan semakin matang untuk membangun Kampung Puja Asri ini lebih baik lagi ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Om Swastiastu. Kami pun. Terima kasih semuanya. Yang saya hormati Pak Camat Trimurjo beserta Ibu. Yang saya hormati Pak Lurah Puja Asri beserta Ibu dan jajarannya. Yang saya hormati Kapolsek Trimurjo, Ramil dan sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di Kampung Puja Asri ini. Saya sedikit mau mengutarakan karena semua apa tentang pemerintahan udah dicakup semua oleh Pak Camat. Benar apa adanya Pak Camat, tidak meleset. Saya sampai heran kok Pak Camat bisa sedetail itu mengetahui tentang keuangan pemerintah. Jarang ibu bapak seorang camat teliti masalah tentang keuangan pemerintah. Jujur aja, saya sering di tempat mana-mana, tapi baru malam ini saya sampai kagum karena saya memaklumi itulah yang ada di pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah. Karena saya ini 5 tahun ada di badan anggaran DPR, belum pernah tergeser sama sekali karena saya memahami satu demi satu. Itu pun ibu bapak banyak kecamatan yang belum juga menyelesaikan masalah pajak. Saya sampai minta pada waktu itu ke pendapatan daerah, kecamatan mana yang belum membayar pajak. Jangan sampai beliau menggebu-gebu minta pembangunan tapi kewajibannya tidak dipenuhi. Alhamdulillah kecamatan Trimurjo ternyata bagus. Inilah berkat Pak Camat dan kerjasama sama kepala kampung, kelurahan, tidak ada menunggak sama sekali. Dan sebentar lagi ibu bapak kita akan pemilihan gubernur dan bupati. Tadi apa yang dicuplik oleh Pak Camat, seorang bupati Pak Musa, saya akui, saya kenal beliau bukan 1 tahun 2 tahun, dulu pernah satu atap sama saya mengenal beliau apa adanya. Tapi di saat inilah kadangkala hal sesuatu naik lagi. Inilah namanya dunia politik.
hidup dalam berpolitik penuh tantangan, Ibu Bapak. Semua harus dipikir, semua harus dijalani. Lain dengan halnya seperti Pak Haji Burhan ini mengondisikan kegiatannya asal lancar, semua bisa dikendalikan oleh keluarga. Ya Pak Haji ya. Saya akui itu kalau seorang pengusaha bermodal besar, semua bisa dijalankan. Kalau seorang politik lain, harus tebal telinga, pemikiran tajam, satu sama lain harus betul-betul dihargai, apalagi masyarakat. Karena berdirinya seorang bupati adalah dari masyarakat, bukan dari keluarga seorang bupati, dari masyarakat. Nah, masyarakat inilah yang akan menjadi keluarga seorang bupati dan gubernur. Makanya tadi dibilang oleh Pak Camat, pembangunan bertati-tati. Mudah-mudahan anggaran tahun 2025 bahwa pendapatan Kabupaten Lampung Tengah dari 265 miliar menjadi 320 miliar. Artinya ada pendapatan yang sangat naik. Uang itulah termasuk dari dana dari jenengan semua, termasuk pembayaran pajak semua. Salah satu kampung Pujo Asri ini bukan kampung lain, termasuk kampung saya juga di sini. Trimurjo, kampung tempat-tempat lain. Semua saya rasa Pak Lurah yang ada di sini berhak mengajukan pembangunan melalui Pak Camat. Dan di sini Pak Haji Burhan, saya pernah dengar dari Pak Lurah, Pak Haji Burhan mau punya cita-cita mau mengadakan kegiatan sepak bola. Saya sangat mendukung. Karena yang ada di Kecamatan Trimurjo ini, lapangan ini yang saya lihat paling bagus, termasuk yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Jujur, ini standar Pak Haji. Saya ingin menunggu momen yang dianukan Pak Haji ini, dari berapa akan diadakan. Saya akan menyupport itu Pak Haji. Bahkan kalau perlu kita adakan seprovinsi Lampung diadakan di sini. Saya kemarin memang udah izin sama Pak Lurah. Rencananya di sini mau saya adakan kompetisi U15 seleksi nasional di Pujo Asri ini. Beberapa kali teman-teman yang di Punggur minta kepada saya, minta di Punggur, saya bilang saya ingin mengadakan kampung yang terpencil di Pujo Asri, biar dikenal orang di luar sana bahwa kampung Pujo Asri ini mempunyai lapangan standar nasional. Itu beberapa bulan yang lalu saya sudah ngomong sama Pak Lurah, rencana saya pakai, Pak Lurah izin, cuma saya menentukan jadwalnya dulu setelah pemilihan gubernur dan bupati. Itu kita harus bangga nanti kalau memang ini akan dijadikan tempat seleksi nasional U15. Kabupaten kota akan menuju yang mana sih nama kampung Pujo Asri itu. Nanti kalau memang ini terlaksana, dibuka oleh seorang bupati, dibuka seorang gubernur, biar tahu jalannya kondisinya kayak gini. Mau nggak mau beliau akan terbuka hatinya untuk mengetuk kampung Pujo Asri ini. Itu harapan saya. Dan bisa
mengalir ke kampung-kampung sebelah. Itu pasti nanti akan koordinasi oleh Pak Camat. Tidak mungkin seorang bupati akan tidak koordinasi seorang camat. Tapi jangan lupa Pak Camat, pembahasan anggaran perubahan udah terlaksana. Memang ada sedikit pembangunan dan akan dilanjutkan minggu depan pembahasan murni. Ada beberapa kampung yang di Kecamatan Trimurjo memang terrealisasi jalan Botnik. Saya belum tahu persis ada di kampung mana. Mudah-mudahan salah satunya di Pujo Asri ini masuk. Kalau nggak salah ada Simbawaringin juga. Terus di kampung PD itu ada juga. Mudah-mudahan terrealisasi semua. Saya akan memperjuangkan kepada Bang Tony, karena Bang Tony juga ada di Kecamatan Trimurjo ini. Itu mungkin itu aja sedikit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Santium.